Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Ya Ali, wahai Ali, alfu sadiqin qalilun. Wahai Ali, adapun 1000 teman, qalilun yaitu terhitung sedikit, wa aduwwun wahidun kasirun, sedangkan satu musuh saja yaitu terhitung banyak. Wallahu a'lam. Segini aja, jangan banyak-banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Surat Yasin. Maha suci Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan segalanya. Jadi segala yang ada di jagat raya ini, saudara, semuanya berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada laki, ada perempuan, ada hidup, ada mati, ada senang, ada susah, ada kaya, ada miskin, begitu seterusnya. Termasuk ada teman dan ada musuh. Musuh tuh orang yang kagak demen sama kita. Ini kita yang ngaji nih, ada yang demen gak sama kita? Hah? Yang ngaji nih, ada nggak yang demen sama antum pada? Ada nggak? Ada. Banyak nggak? Banyak. Ada yang nggak demen nggak? Ada. Banyak nggak? Iya. Biasa. Hah? Oh iya biasa. Kan berpasangan segalanya. Berpasang-pasangan. Berpasang-pasang. Semuanya. Karena itu harus difahami bahwa kita manusia ini kategorinya adalah makhluk sosial. Artinya makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Kagak ada kita yang kagak butuh orang lain. Enggak ada. Enggak ada. Kita yang nggak butuh orang lain tuh kagak ada, kagak ada.
semua kita butuh orang lain. Salah satu contoh kita butuh orang lain yang paling gampang. Kita orang jangan sombong, jangan congkak, jangan angkuh di dunia ini, butuh sama orang lain. Contoh yang paling gampang, kelilipan. Tahu kelilipan enggak? Mata kita kemasukan pasir atau debu gitu. Kalau kelilipan, saya mau nanya, bisa niup sendiri enggak? Kagak. Butuh siapa? Orang lain. Tuh, kelilipan yang kecil. Tuh butuh sama orang lain. Karena itu kita di dalam hidup ini harus memperbanyak network, jaringan. Banyakin, makin banyak kita punya jaringan dalam berbagai profesi, makin enak hidup kita. Badan pegel, ada kontaknya, tukang urut, kan enak, nggak nyari-nyari, begitu. Sakit, ada dokter. Mau jual tanah, ada makelar, begitu. Punya teman banyak, enak, begitu, enak. Nggak punya apa-apa di rumah, pura-pura main ke rumah teman. Akhirnya suruh ngopi, emang juga pengen ngopi sebetulnya. Ada yang kayak begitu, mana ngaji juga orangnya lagi. Saya curiga sama yang nyengir-nyengir nih. Begitu. Coba saudara, kita ini makhluk sosial, sehingga kita butuh orang lain, perlu berteman. Sebab dengan kita berteman, maka kita bisa sedikit banyak curhat keluhan kita. Begitu. Makin banyak teman kita bisa ngobrol sama dia. Dengan teman yang tadinya puyeng juga rada legaan. Kita main ke rumah teman kita, kita mau ngadu sama dia, pegel karena diomelin bininya. Dia main ke rumah teman, belum cerita, temen, bini lo mana? Dia pergi kerja. Ngapa lo? Tadi habis digebukin bini. Habis digebukin bini dia. Kata kita, alhamdulillah, rada ringanan. Parahan dia. Begitu. Tuh begitu, kalau punya temen tuh ada aja yang dibagi. Punya banyak teman, maka pertemanan itu penting, lebih-lebih diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga diperintahkan oleh Kanjeng Rasul di dalam hadis-hadisnya. Tentu enggak asal teman. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairul ashab indallahi khairuhum li sahibi. Teman yang baik di mata Allah, teman yang paling baiknya kepada temannya. Siapa yang paling baik kepada temannya, itulah yang paling mulia di mata Allah. Berteman tuh enak. Bila kita ada kesusahan, bisa dibantu oleh teman. Apatah lagi teman akrab. Teman akrab itu kayak tangan dan punggung. Gatel banget badan, nggak pakai dibilangin, langsung garuk aja. Tepat sama sasaran yang gatel, enak banget digaruknya.
begitu. Karena apa? Tahu lempengan mana yang gatal, mana samping titit lagi yang dia gatal. Begitu saudara. Paham teman tuh kesusahan temennya. Itulah teman. Tapi satu hari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala an pernah dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalamnya ini jadi bahan rebutan. Katanya pepatah Cina, pepatah Jawa, orang Sunda kagak mau ketinggalan pepatah Sunda, seterusnya. Berbagai daerah pada ngakuin, yang belum kita dengar pepatah daerah kumuh itu belum dengar tuh, tapi berbagai daerah ngakuin ini pepatah. Apa kata Nabi? Ali alfu sodikin qalil. Ali, bertemanlah kamu dengan siapa aja, sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya jaringan. Teman sekolah, teman main bola, main bulu tangkis. Gara-gara main bola, akhirnya kita bisa dagang bahan dah. Kan ada yang kayak begitu ya. Pokoknya apa aja dah. Bisa kerja kantor, tugas PLN, macam-macam. Berteman sebanyak-banyaknya. Tapi pahami, biar temenmu 1000 masih dikit. Itu 1000 dikit. Teman. Kenapa? Karena teman itu enggak begitu musingin. Mau 1.000.000 dikit. Teman itu sedikit. Maka silahkan berteman sebanyak-banyaknya, masih terhitung sedikit. Namun Ali, kalau ente punya musuh, orang yang gak demen sama ente, atu aja itu ngalahin yang 1000, enggak kelihatan. Tuh begitu. Kenapa? Karena watak manusia fokus pada masalah, tidak fokus pada solusi. Saya ambil contoh yang ngaji ngadep sini, saya suruh lihat belakang. Tolong semuanya lihat belakang. Saya mau tanya sama semuanya. Tuh, di belakang tuh ada apa tuh? Lihat. Ada apa? Ada apa? Jam. Coba. Tembok segede gitu nggak kelihatan. Padahal tembok gede banget. Tembok nggak kelihatan. Pintu ablak-ablakan gitu nggak kelihatan. Yang kelihatan secuil jam. Begitulah manusia. Itu gambaran. Itu yang demen banyak. Ada atu yang agak demen, meremelek, agak bisa tidur, datu ya orang, ngapa dia begitu? Padahal dia, waktu dia tinggal di kampung kita, itu zaman baba gua jadi RT, itu gua bantuin. Ngapa dia begitu? Waktu susah gua tolongin. Ngapa dia? Miring kiri, miring kanan, sampai jam 2 orang bisa tidur. Atu banyak. Padahal temen dia jutaan, enggak kelihatan. Kenapa? Kenapa enggak kelihatan? Sedikit. Musuh atu banyak, tembok gede banget enggak kelihatan. Yang kelihatan jam. Kita orang selalu melihat fokus masalah, tidak fokus solusi. Atu doang. Dagang
ada yang ngibulin atu doang tuh yang ngibulin, itu Tuhan jelek banget di mata kita. Udah digugat-gugat Tuhan, cuman bahasanya kagak begitu doang, tapi sama ini. Gue udah sholat duha, mungkin gue udah baca ratib, baca hijib, gue udah sedekah, ngapa gue ditipu? Padahal untung sekian, kebeli kontrakan, kebeli kios, kebeli ini, duit banyak, kagak kelihatan kebaikan Allah, kagak. Padahal Allah tuh baik banget. Yang kelihatan masalah manusia. Begitu. Atu doang kelihatan, ketutup semua kebaikan. Sebab apa? Sebab musuh itu satu, ainus sukhti tubdil masawiyah. Musuh itu pandangannya benci. Orang benci itu bener aja salah, apalagi salah ini yang bikin pegel. Tuh musuh atu doang begitu, apalagi dia fitnah. Banyak orang jadi rusak gara-gara dia begitu. Musuh atu doang. Semacam kita jatuh sakit, itu Tuhan disalahin, padahal sehat bertahun-tahun. Kan kebaikan kagak kelihatan, yang kelihatannya jahatnya. Ini disebut teman 1000 masih sedikit, namun satu musuh terhitung banyak. Dikata pepatah, pesen Nabi sama Imam Ali, bagaimana kita harus pelan-pelan menghindari konflik. Orang jadi rusak dalam satu kejadian. Ada seseorang anak muda datang kepada seorang sufi, anak muda. Dia bilang datang ke rumah seorang sufi, kata Syekh Sufi, ada apa? Saya ada keluhan Tuan Syekh. Apa keluhannya? Kayaknya guru saya itu beda dah. Begitu kata si anak muda. Guru di majelis zikir saya kayaknya mukanya beda, enggak seperti yang saya kenal dulu. Kenapa ya Syekh begitu? Kata Syekh Sufi bilang begini, coba Anda diam di rumah 40 hari, jangan keluar-keluar, batasi pergaulan, merenung bagaimana nih. Saya mau tanya dulu, itu guru zikirmu itu nyolong duitmu enggak? Kagak. Atau barangkali nyolek keluargamu, nonjok? Enggak juga. Ya udah, kalau enggak mak, lu diam aja 40 hari. Lu jangan komunikasi sama siapa aja. Diam di rumah, putusin komunikasi sama semuanya. Setelah diam 40 hari, baru dia merenung kebaikan-kebaikan daripada guru zikirnya. Kebayang sama dia. Sampai udah 40 hari datang lagi sama Syekh Sufi, rada cerahan.
Kata Syekh Sufi, bagaimana? Iya, saya salah. Sebetulnya begitu. Guru zikirmu itu enggak berubah dari dulu. Yang berubah adalah pendengaranmu. Kesalahan kamu ngelihat pakai kuping, dengar katanya, akhirnya jiwamu berubah. Yang berubah dirimu. Gara-gara jiwamu kotor, kena air comberan, maka otomatis memandang buruk juga bau. Karena hidungmu kena tai ayam. Coba bersihin tai ayam yang di hidungmu, pasti nggak ada lagi. Begitu. Inilah satu musuh lebih banyak dibanding 1000 teman. Sebab manusia kurang pandai di dalam mengelola masalah. Padahal masalah itu mendewasakan. Musuh itu bagus. Coba ente main bola sendirian, enggak ada lawannya. Emang ente dibilang hebat? Hebat enggak? Lah kagak kalau enggak ada lawannya. Baru pas ada lawannya, saya yakin lawannya KO. Dari mana kamu yakin? Tahun 45 itu Jepang mampus minggir. Itu 45. Ini 4 kalahnya 4. Coba kalau diterusin diperpanjang lagi kayak Bahrain, jadi 4 tambah 1 5. Jadi ente yang kesingkir. Begitu. Salah dia, salah. Emang kalahnya berapa? Ya 4. Begitu. Begitu. 45 emang keusir. Tapi ini 2024. Coba 2025 kalahnya 5. Begitu. Untung 2024 kalahnya 4. Masih dikit dah dibanding 5. Begitu. Begitu. Jadi saudara, ini enggak boleh disalahin wasitnya. Masalahnya belum lama bertemunya. Itu karena demen. Kalau demen mau dibilang demen. Padahal kagak dibagi duit sama wasit. Sama wasit. Sama siapa itu? Pelatih. Kagak. Udah dipuji aja pelatih. Ini belum ketemu semua. Masalahnya negara onomon dari dulu tahunan. Jadi nendang kemana dia tahu. Ini kan baru ngumpul. Begitu. Tuh demen. Kagak begitu. Salah aja dipuji. Begitu. Begitu. Kayak begitu. Coba itu kalau pelatihnya dari dalam negeri. Ya yang kayak begitu. Pret jadi pelatih. Begitu. Kagak demen dia. Bener nggak? Begitu. Boleh tanya sama tukang main bola. Ada pretnya. Apa itu pret tuh ya? Saya juga kagak ngerti juga sebetulnya. Cuman bahasa orang-orang aja kalau ngomong. Jadi bertemanlah sebanyak-banyaknya, silahkan. Sebab temen itu nyelamatin. Beneran. Begitu. Nih saya ambil contoh. Keuntungan orang mondokin anak. Padahal dia nggak pernah mondokin anak. Ini orang begini saudara. Ada di dalam kitab An-Nawadir. Di akhirat nanti diperiksa amal baik sama amal buruk. Ini orang banyakkan amal buruk. Banyakkan amal buruk. Otomatis dibawa menuju neraka. Karena banyakkan amal buruk. Allah suruh malaikat Jibril untuk nemuin orang ini. Suruh nanya, pernah ngaji nggak sama kiai di dunianya? Dia jawab, akhirat mau jujur, ora pernah. Kagak pernah ngaji, kagak. Sampai udah bibir neraka ditanya. Begitu. Demen nggak
ama kiai? Dia jawab, ora. Ama kiai agak demen. Kan parah. Parah enggak? Parah ama kiai kagak demen. Begitu, kiai dicelak mulu, dan itu kasihan tuh kiai. Naik lagi kiai ceramah, badannya gede, langsung aja pasti jarang puasa, makan mulu, badannya gede. Dia turun naik kurus, pasti diomelin bininya mulu, salah mulu tuh kiai, emang gak demen. Pas dikit lagi dengan neraka, Jibril suruh tanya lagi terakhir sama Allah, kamu demen gak sama orang yang demen sama kiai? Dia mikir, iya, saya punya anak, saya pondokin. Saya sih kagak mondok sama kiai, anak saya mondok sama kiai. Ya anak saya demen sama anak, yang anak saya itu demen sama kiai. Kata Allah sama Jibril, ya Jibril, adrikhu wa adkhilhul jannah bisyafaati. Jibril tuh orang pegang tangannya, bawa ke surga sebab demen sama orang yang demen sama kiai. Dia mau kagak mondok, anaknya mondok, hormat banget sama kiai. Gara-gara anaknya demen sama kiai, anaknya dapat syafaat dari kiai, dia juga dapat syafaat masuk surga. Begitu saudara. Banyakin temen, enak. Enak di dunia aja enak. Kalau banyak temen, enak di dunia aja. Banyak temen, enak. Begitu. Ujuk-ujuk nyalon dewan aja, merasa banyak temen. Begitu, kayak begitu adanya, banyak temen. Begitu. Jadi sehingga hendaknya kita di dunia ini perbanyak berteman, cari teman yang banyak. Itu walaupun banyak apa, kagak kepikiran teman. Yang kepikiran adalah musuh. Partner bisnis kita banyak, pelanggan dagangan kita banyak. Dari 100 pelanggan, atu ngibulin, yang keingetan atu, yang 99 kagak. Padahal kebaikan Allah. Emang begitu hidup tuh, kayak begitu hidup. Maka musuh atu repot, sebab musuh itu bener aja salah, apalagi salah. Begitu. Lebih-lebih kitanya nyalon wali kota, nyalon gubernur, ya udah tambah ini empuk nih, gua viralin nih, viral jadinya, puyeng akhirnya. Pollingnya nurun gara-gara begitu. Padahal yang sebenarnya enggak kayak begitu. Tuh begitu. Jadi musuh jangan dibanyakin, atu aja puyeng. Atu aja puyeng. Atu aja. Musuh itu maknanya lawan. Orang nggak suka sama kita. Atu aja tuh bikin meremelek, apalagi musuhnya banyak. Ya, keliengan begitu, keliengan begitu. Maka hendaknya kita mengerti tentang dunia. Ada yang demen, ada yang kagak demen. Berimbanglah memandang, jangan pandang yang gak demen doang. Yang demen nama kita aja banyak. Badan ada gula di jempol kakinya, tuh gula tuh biar gampang musuh. Yang lain sehat,
Nih bagaimana biar dikit musingin, biar dikit. Padahal gula lagi langka-langkanya, mahal dijual. Ini kagak laku masalahnya. Dipotong aja tuh kaki tuh, jebret, biar sehat. Batasi pergaulan. Ditanya, ngapa lu cuek? Lu benci? Bukan. Saya tidak benci, biar saya tidak rusak. Saya batasi pergaulan, biar saya tidak mikirin yang tidak-tidak. Begitu. Karena orang itu paling demen nyebarin yang buruk-buruk dibanding yang baik. Makanya cara supaya kita nggak rusak begini nih. Saya ajarin nih ya cara hidup. Ini cara. Karena saudara, saya yakin temennya banyak. Di antara teman saudara ngadu, apa aja? Bisnis, rumah tangga, kerjaan atau apa aja? Rumah tangga, baik. Ngadu. Aduh ampun banget bang, bini saya. Kenapa binimu? Panjang dia cerita. Bininya. Kira-kira yang diceritain yang baik apa yang buruk? Itu buruk, udah tahu. Buruk semuanya. Buruk. Kita jangan jadi temen salah. Yang begitu. Bini yang kayak begitu mah cerai aja bang. Begitu. Yang kayak begitu. Lo mau masih muda. 5 ikat juga masih dapet. Emang dikata kangkung. Begitu. Kitanya akhirnya percaya aja sama temen. Ini namanya bukan teman, musuh. Kalau teman nggak begitu, udah buruk semuanya. Udah. Saya pengen dengar kebaikan istrimu. Saya yakin istrimu bukan setan. Kalau setan buruk semua. Dan saya yakin istrimu bukan malaikat yang baik semua. Mesti dia manusia, bini manusia. Ada baik, ada buruk. Yang tadi didongengin setengah jam itu keburukan. Saya pengen dengar kebaikan binimu. Mulai dia bercerita, sebetulnya bini gua sayang banget sama gua, udah panjang lah. Tuh mulai dia. Kayak begitulah kita. Jangan ngayuin. Bini kayak begitu, cerai aja. Bini kayak begitu, mah tuanya jelek. Oh begitu ya? Ya Allah. Lu mau dengerin dong. Yang kagak begitu aja tuanya jelek. Emang ada yang tuanya ganteng? Keriput semua juga. Biasa. Begitu. Biasa. Mau bini model bagaimana juga kalau masih perempuan ya kayak begitu. Begitu. Ya begitu. Jadi saudara, batasi. Yang buruk jangan banyak porsinya. Positive thinking yang banyak. Kalau kita nyari calon RT, nih saya terangin. Jangan sekali-kali omongin keburukannya, kata kita. Ya kayak begitu jadi RT. Kan yang buruk. Yang baiknya dong. Kalau ngomongin yang buruk, nggak ada habisnya. Manusia pasti ada salahnya. Yang baiknya dong, dongengin. Dia orang begini-begini, sehingga kita bisa memilih. Ini calon yang ada ini kagak kepilih semuanya. Kalau agak kepilih, masih ada pilihan. Najis aja ada 3. Ada najis mughalladho, ada najis mutawasito, ada najis mukhaffafa. Mana yang ringanan? Begitu. Resikonya inilah hidup. Biar kita jangan puyeng-puyeng amat. Jangan puyeng-puyeng amat. Repot. Begitu. Maka banyakin berteman. Karena pertemanan itu bila bergaul dengan orang baik menguntungkan. Anjing Ashabul Kahfi berteman dengan Ashabul Kahfi masuk surga. Anjing gara-gara berteman orang baik. Masa kita berteman orang baik
Kalau kita berteman sama teman kita ngomong, lu mau minta apa? Nih jawaban yang paling bagus. Atuh berteman, bila lu masuk surga, gue masuk neraka, lu ingat-ingat gue pernah duduk bareng. Tolongin gue nanti di akhirat. Karena teman itu bisa memberi syafaat. Begitu. Kalau berteman, mau minta apa? Udah minta syafaatmu nanti di akhirat. Kalau gue masuk neraka, lu inget-inget gue pernah makan bareng, sepiring berdua. Begitu. Kayak begitu. Udah gitu aja. Itulah berteman. Menguntungkan. Kurangi permusuhan. Ini musuh kita ini atuk namanya setan. Inna syaitona lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata atuk. Malaikat sabrek. Itu setan musingin. Bagaimana caranya kalau ada musuh? Gampang, ini ilmunya. Bagaimana musuh yang atuh bikin megelin nih, agar supaya tidak megelin? Gampang. Begini, kalau kita jalan dari rumah menuju Masjid Darul Ma'wa, ada anjing ngeganggu kita mulu, buk 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 buk, pegel. Dia pergi, datang lagi, datang lagi. Kalau terus begitu capek hidup, capek, maka jadilah muslim yang cerdas. Bagaimana? Bilangin nama yang punya, bang, anjingmu ini loh, gua mau ke masjid ngeganggu mulu, kandangin ngapa? Kira-kira nurut nggak sama yang punya? Nurut. Dikandangin. Kita ke masjid enak nggak? Enak. Enggak perlu ongkos banyak. Begitu sama orang yang benci sama kita. Jangan kita pikirin, laporin sama yang punya. Siapa? Allah. Ya Allah, ini loh anjingmu ini. Iya. Gangguin mulu, gimana menurut engkau? Biar kita fokus. Maka Nabi tidak pernah mikirin Abu Jahal, biar jahatnya kayak apa. Sebab kerjaannya ngelaporin mulu sama apa? Sama siapa? Hah? Sama siapa? Nabi ngelaporinya sama siapa? Sama yang punya. Siapa yang punya? Allah. Kita begitu hidup. Laporin sama yang punya. Ini loh anjingmu ini, ya Allah. Tolonglah dijaga. Terserah engkau. Kalau memang dia ini hidup bakal meningkatkan derajat saya, iya, biarin dia hidup. Kalau bakal mengganggu ibadah saya, punya engkau gimana? Begitu. Serahin, wa ilaihi turja'ul umur. Serahin nama Allah. Jangan puyengin, biarin. Dia benci banget sama kamu, bagus, berarti masih hidup. Begitu, bagus. Kalau pengen kagak ada yang ngomongin, satu ilmunya, bergaullah sama orang tanah kusir. Ya Allah, orang tanah kusir, diem hanya. Kagak ada itu yang ngomongin jelek. Ada nggak? Emang apa? Udah mati ya, udah mati. Jadi biasa. Kalau ada yang benci sama kita, kita balik. Loh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlaknya
baik semua. Ada buruknya nggak akhlak Nabi? Nabi punya dosa nggak? Dikit aja. Ada nggak? Nggak ada. Kita punya dosa nggak? Punya. Banyak nggak? Banyak. Ada akhlak buruknya nggak? Banyak nggak? Banyak. Nabi yang nggak ada akhlak buruknya, yang nggak ada dosanya, saya mau tanya, ada yang benci nggak? Banyak nggak? Banyak. Kita ada yang benci nggak? Banyak nggak? Biasa. Orang baik aja ada yang benci, apalagi kita. Biasa lah. Paling juga berapa lama yang benci, ujungnya juga modar juga. Nggak perlu disumpahin, nggak perlu, biarin aja. Siapa nanam berenuk, pastikan buahnya kagak bakalan duren. Ada nggak? Kagak bakal. Nanam keburukan, buahnya keburukan. Jangan angkat tangan, ya Rob, mampusin dia. Jangan. Nabi nggak mau ditawari malaikat Jibril, ini orang Taif ngerusak badanmu, mau nggak saya mampusin? Nggak usah, ntar juga mampus. Nggak perlu angkat tangan, orang nanam berenuk masuk buahnya duren. Yang baik aja minta, yang bagus. Begitu. Satu musuh banyak, 1000 teman dikit. Sehingga kalau Anda punya teman 1000, jangan bangga, masih dikit. Terusin berteman, apalagi antum pada orang dagang. Saya ajarin nih orang dagang, dimasukin lagi di grup WA. Astagfirullah, jangan orang dagang. Alhamdulillah, lahan bisnis lagi. Share, bahan murah, harga terjangkau, kualitas terbaik, hubungi. Nyangkut lagi. Ada lagi masuk nih grup, hai lahan bisnis lagi. Enggak yang buruk dilihat, yang bagus-bagus. Share, habis share, diem aja, enggak ngintip. Yang penting orang baca postingan kita. Kita nggak usah, kita mau terus aja posting aja. Begitu. Itu mah demen banget baca tulisan orang di grup, diem aja. Cuman pas dibaca, yang kayak begini dia share, padahal dia baca. Ngapa udah tahu begitu? Begitu. Mana yang kayak begitu tuh ngaji juga orangnya lagi. Apakah di share yang bagus-bagus, enak untuk menjadi teman yang bagus-bagus. Tapi kalau dagang harus paham nge-share-nya. Jam 9, mana ada orang buka HP jam 9 kerja. Tohor, ini saya ajarin nih. Begitu, menjelang maghrib, rumusnya closing atau tidak closing, pokoknya posting. Paham gak nih Bang Amir? Begitu orang dagang, jangan takut. Begitu, nulis yang bagus-bagus. Ini ada yang dagang gak ini ya? Banyak. Begitu, jangan takut. Gitu. Kalau ada orang, bisnisnya maju nih, amin. Tinggal begitu aja. Begitu. Kalau nggak mau amin, amir. Begitu aja. Begitu. Apa susahnya? Begitu. Begitu. Kalau ngomongnya buruk, ya model kayak lo bisa dagang kagak, doain. Udah gitu aja. Yang bagus-bagus hidup, biar nggak puyeng. Saya pengen saudara nih ngangguk-ngangguknya bukan di masjid doang. Di masjid aja tenang, keluar nih puyeng lagi. Ini kagak nyangkut namanya. Saya pengen nyangkut biar sehat. Jangan pikirin begitu. Yang nipu, masih makan lu tipu. Tapi yakin yang nipu tuh nggak bakalan maju. Kagak. Ada teman kita, guru itu habis nipu saya. Dia beli Fortuner, bohong. Beneran bohong. Kalau dia punya duit, dia bayar utang sama lo. Itu juga hasil nipu aja, coba aja seminggu
Iya, dia ganti lagi. Itu kan udah kata bilang. Nggak usah dia pengen kelihatan aja. Gaya hidup. Hidup biasa aja. Jadi kalau nggak punya, nggak kelihatan. Hidup udah gayanya tinggi banget. Terpuruk di masjid aja. Ya udah sufi. Sulit finansial. Begitu. Hidup biasa aja. Jangan dibikin susah. Begitu. Ini yang paling penting. Singkatnya, perbanyak teman sebanyak-banyaknya untuk kita kemaslahatan di akhirat nanti. Tapi kalau teman yang buruk, tentu kita batasi. Musuh batasi. Karena ini tidak perlu kita pandang banyak. Cukup pakai spion saja. Mata yang lebar lihat ke depan. Dan itu ciri-ciri orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan kita dalam kehidupan yang lebih berkah, punya teman-teman yang baik, dan Allah hindarkan kita dari kejahatan orang-orang yang niat jahat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.